yang saya muliakan, itu Sulinggih, itu dalam Raja Hukum, Your Holiness Maharaj, yang terhormat Bapak Dirjen Humas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Bupati Klungkung yang mewakili, yang terhormat Parisade Provinsi Bali yang mewakili, yang terhormat semua kepala dinas jajaran pemerintahan Kabupaten Klungkung, yang terhormat kepala atau ketua Parisade Kabupaten Klungkung, dan peserta yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta semua hadirin yang hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Saya sangat berterima kasih khususnya kepada Bapak Ketua Parisade Kabupaten Klungkung yang telah bekerja sama dalam hal ini dengan kita untuk mengadakan acara kita puja hari ini. Acara seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting karena kitab suci, memperkenalkan kitab suci kita kepada umat kita, khususnya kepada generasi muda kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Maharaj. Ini adalah sangat-sangat penting sekali. Jadi ISKCON, Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness, didirikan 50 tahun yang lalu dengan usaha sendiri telah memperkenalkan Bhagavad Gita ini ke seluruh dunia. Jadi Bhagavad Gita ini, kitab suci umat Hindu ini, sudah diterjemahkan lebih dari 34 bahasa di dunia, dan juga bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi itulah usaha ISKCON ini untuk memperkenalkan kitab suci ini, bukan berarti untuk mengajak orang lain masuk Hindu, tidak. Kita lebih fokus, lebih stressing kepada bagaimana kita memperkenalkan nilai-nilai Bhagavad Gita kepada masyarakat luas, masyarakat internasional. Setiap orang dan setiap negara pada zaman ini, mereka semua haus akan perdamaian. Seperti tadi sudah disampaikan, bahkan telah mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Tetapi perang terus berlangsung. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya perang, begitu banyak masalah, dari masalah ekonomi, penyakit, ya, situasi sosial yang tidak baik. Setiap hari seluruh dari kita sudah merasakannya. Karena itu, karena kami merasa, khususnya saya pribadi, mendapat manfaat yang begitu besar dari mempelajari Bhagavad Gita ini, ya, bahkan tokoh-tokoh besar dunia pun sudah mengambil manfaat dari Bhagavad Gita ini. Karena itu ISKCON sangat bertekad untuk membagikan pengetahuan ini kepada seluruh masyarakat luas. Jadi pada hari ini dengan kerjasama dengan PHDI Klungkung, ya, dan juga atas dukungan daripada pemerintah Kabupaten Klungkung yang telah menyediakan tempat pada hari ini, kami mengadakan acara kita puja ini dalam rangka untuk memperkenalkan, sekalian juga membagikan Bhagavad Gita sejauh kemampuan kami. Seperti tadi dijelaskan bahwa pikiran yang salah atau pemahaman yang salah adalah sebab dari semua problem-problem yang kita hadapi di dalam hidup. Jadi Bhagavad Gita akan memberikan kita perspektif. Bhagavad Gita akan memberikan kita cara pandang yang berbeda dari apa yang selama ini kita jalani sehari-hari. Dan dengan pengertian yang benar, kita akan mampu
mencari solusi-solusi untuk masalah-masalah hidup yang kita hadapi sehari-hari. Kalau orang sungguh-sungguh membaca Bhagavad Gita, kalau orang sungguh-sungguh mengerti, mendalami Bhagavad Gita ini, maka nilai-nilai yang baik seperti yang disampaikan tadi oleh Maharaj, ya, sikap ulas asih, sikap bersahabat, ya, sikap bekerja sama, tidak iri, ya, jujur, semangat, dan berbakti kepada Tuhan itu akan muncul. Jadi Bhagavad Gita ini seperti di dalam bab 12 kita ada membaca, di sana Tuhan menjelaskan bagaimana karakter yang beliau senangi. Seperti Adwesta Sarwa Bhutanam, Mitra Karuna Ewaca, Nirmamo Nira Angkaraha, Samanuka Sukasami, Santusta Satatam Yokim, Yatatma Krita Niscaya, Mayar Pita Manubudir, Ruanitir Yoman Bhaktah Samepria. Jadi kalau orang membaca Bhagavad Gita ini, meskipun Bhagavad Gita ini muncul dalam situasi perang, tetapi Bhagavad Gita mengajarkan kedamaian. Bhagavad Gita mengajarkan cinta kasih, seperti sloka yang tadi. Tuhan sangat menyenangi mereka yang tidak iri hati kepada siapapun. Tuhan sangat menyenangi mereka yang selalu ramah, bersahabat, dan menganggap semua makhluk hidup yang lain sebagai sahabatnya. Tuhan sangat menyenangi orang yang tidak mengembangkan keakuan palsu atau menganggap bahwa segala sesuatu ataupun apa yang dia miliki sebagai miliknya sendiri saja. Tuhan sangat menyenangi orang yang bersikap sama dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Tuhan juga sangat menyenangi orang yang senantiasa berpuas hati, selalu tabah. Tuhan sangat menyenangi orang yang penuh keyakinan dalam usahanya. Dan Tuhan juga sangat menyenangi dia yang selalu usuk berpikir tentang Tuhan. Jadi dengan membaca apa yang diajarkan di dalam Bhagavad Gita itu, dan kalau itu kita masukkan dalam pikiran kesadaran kita sehari-hari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai yang baik akan muncul. Di bab 16 juga Tuhan menjelaskan tentang sifat baik dan sifat jahat. Ya. Jadi hidup kita sebenarnya banyak menemukan masalah karena mindset yang salah. Jadi Bhagavad Gita memberikan kita mindset yang benar, pikiran yang benar. Kita tidak diizinkan untuk menjadi sombong, tidak diizinkan untuk menjadi angkuh, tidak diizinkan untuk tipu-menipu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan selalu menganjurkan kita untuk menjadi rendah hati, tidak berbuat kekerasan, selalu menyayangi, menghormati orang tua, sering sembahyang dan lain sebagainya. Itu semua karakter-karakter yang baik yang akan mampu mengantarkan generasi-generasi muda kita untuk mencapai masa depan yang baik. Jadi itulah misi daripada ISKCON ini adalah untuk membagikan value, nilai-nilai hidup yang memberikan kita kebahagiaan, nilai-nilai hidup yang memberikan optimisme bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang berkesempatan hadir hari ini. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang lain semuanya mendapatkan manfaat dari acara ini. Dan ketika Bhagavad Gita sudah ada di tangan Anda, bacalah Bhagavad Gita tersebut dan resapi Bhagavad Gita tersebut. Jadi membaca pesan-pesan Sri Krishna berarti kita hidup bersama Sri Krishna. Dan kita tahu dari cerita Mahabharata, kalau seseorang dibantu oleh Krishna, kira-kira menang apa kalah ya? Kita bisa sukses apa tidak? Ya? Jadi kita ingat ceritanya ketika Duryodhana dan Arjuna sama-sama pergi ke Dwaraka untuk meminta bantuan kepada Sri Krishna. Karena Sri Krishna sudah tahu ada dua orang datang meminta bantuan ini dari pihak yang berbeda. Sri Krishna pura-pura tidur ya. Sri Krishna pura-pura tidur, terus Arjuna Duryodhana datang duluan ya. Duryodhana datang duluan, terus dilihat Sri Krishna tidur, dia duduk di tepi kepala daripada Sri Krishna.
Terus Arjuna yang datang, dia duduk di kaki Sri Krishna. Dari segi ini menunjukkan Arjuna begitu rendah hati, datang dengan kerendahan hati, sedangkan Duryodhana datang dengan harga dirinya yang terlalu besar. Dan kemudian Sri Krishna terbangun, dan yang dilihat pertama adalah beliau menoleh ke arah kakinya, dan di kakinya beliau melihat Arjuna. Oh Arjuna, kamu ada di sini. Dan Duryodhana nyeletuk, saya juga ada di sini Krishna. Oh, kau juga ada di sini. Apa kepentingan? Dan akhirnya mereka menyampaikan kepentingannya bahwa perang besar, perang Mahabharata akan terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari lagi, karena itu masing-masing ingin meminta bantuan kepada Sri Krishna. Dan karena sama permintaannya, Sri Krishna tidak pernah mengabaikan permintaan orang, ya. Jadi ketika orang meminta pasti diberi sesuatu. Terus beliau menawarkan, karena engkau datang berdua dengan permintaan yang sama, saya harus memenuhi kedua-duanya. Ada dua pilihan. Satu adalah saya yang tanpa senjata. Saya yang tanpa senjata dan tidak akan berperang. Dan pilihan yang kedua adalah prajurit Narayani, ya, prajurit Dwaraka dengan panglima perangnya, dengan peralatan perangnya, itu bisa diambil dan itu akan membantu Anda. Sekarang saya akan minta Anda memilih. Terus Duryodhana sudah cemas nih, supaya saya duluan. Kalau saya duluan, saya akan pilih pasukan Narayani dan panglima perangnya, karena Krishna tidak mau perang. Terus akhirnya Krishna mengatakan, Arjuna, engkau yang memilih duluan. Terus Duryodhana protes, saya yang datang duluan, Krishna. Oh tidak, saya melihat Arjuna duluan, dan dia juga lebih kecil darimu. Jadi dia memiliki hak pertama untuk memilih. Dan Arjuna ketika ditawarkan begitu, beliau mengerti artinya memiliki Krishna. Beliau tahu artinya memiliki Krishna sebagai pemimpin beliau. Dan akhirnya Arjuna memilih, oh Krishna, saya memilih dirimu, hamba memilih dirimu. Oh Arjuna, kenapa engkau tidak memilih pasukan? Dengan dirimu bersamaku, hamba yakin akan bisa mengatasi segala masalah, dan hamba akan bisa memenangkan perang. Jadi Arjuna memilih Sri Krishna, dan Duryodhana mendengar pilihan Arjuna langsung senyum-senyum bangga. Karena Arjuna sudah memilih dirimu, saya permisi ke sawah. Saya permisi, karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Terus dia langsung pergi. Dan sampai di kerajaannya, dia lapor sama Sakuni. Sakuni yang marah, kamu tolol. Jadi orang jahat seperti Sakuni pun tahu betapa pentingnya memiliki Krishna. Karena itu Bhagavad Gita sudah dibagikan, nanti Anda bersama Krishna, Anda bersama pesan-pesan Krishna, kita bersama pesan-pesan Krishna. Mari kita baca, mari kita resapi, mari kita baca dengan ketundukan hati, dengan sikap hormat yang cukup, sehingga kita mampu untuk memahaminya. Dan dengan kita mengerti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita hidup bersama Krishna. Dan akhirnya seperti sloka penutup di dalam Bhagavad Gita tersebut dijelaskan, Yatra Yogeswara Krishna, Yatra Parto Danur Dara, Tatra Srir Wijaya Putir, Drwanitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, sang penguasa ahli kebatinan, sang penguasa yoga. Di mana ada Arjuna, pemuja Krishna. Di mana ada Arjuna, ahli pemanah yang senantiasa sangat tekun, maka di sana ada Srir, di sana ada kejayaan, di sana ada moralitas, di sana ada kekuatan yang besar, dan di sana ada kemenangan. Jadi meskipun kita tidak langsung bertemu Krishna, tetapi instruksinya ada di kantong kita, di meja kita, kita bisa baca. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, dan cara untuk mendapatkan karunia, kerendahan hati adalah pohon karunia.
Sedangkan keangkuhan, kesombongan adalah pohon kegagalan. Mari kita dekati Bapak kita, kitab suci kita dengan segala kerendahan hati. Saya kira cukup sampai di situ. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om.